mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini, maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya, demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik, tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Nah itu lihat, anak muda aja bisa jawab. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Sebagai pengingat, ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, tolo ke toro. Nah itu lihat, anak muda aja bisa jawab. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Nah itulah, sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi. Dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti, apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Ya nanti kami tindak lanjuti. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Cukup. Yang benar aja. Rugi dong kita. Keputusan MK nomor 90 yang notabene-nya ketua MK-nya adalah paman beliau sendiri, ya. Kemudian jadi persoalan hingga sampai di sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, dan diputuskan bahwa keputusan MK yang dianggap upaya meloloskan Gibran sebagai pelanggaran etik berat, ya, dilakukan oleh sang paman, ya. Ternyata polemik tidak berhenti di situ, ya. Kalau nggak salah ada 4 pihak, baik personal maupun kolektif, kemudian menggugat KPU dan diterima oleh DKPP. Langsung disidangkan, akhirnya kemarin diputuskan Ketua KPU dan anggota komisioner lainnya dinyatakan melanggar etik dan disanksi peringatan keras terakhir. Nah ini sayangnya diumumkan pasca debat putaran terakhir, ya. Saya yakin kalau diumumkan lebih awal, apalagi dari sebelum debat pertama, wah itu makin sangat seru, ya. Nah kemudian kalau kita baca di mediakompas.com pada 5 Februari 2024, memuat judul menarik, ya. Ketua KPU diputus langgar etik karena loloskan pencalonan Gibran. Insya Allah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau biasa disingkat DKPP menjatuhkan sanksi keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Pak Hasyim Asy'ari, ya, pada Senin 5 Februari 2024. Nah ini disebutkan sanksinya peringatan keras terakhir, ya. Konsekuensinya apa, ya?
sanksi peringatan keras itu sanksinya, implementasinya itu apa kira-kira ya? Ini saya nggak tahu persis ini. Ya. Padahal ya kita yakin dampak dan keputusan KPU ini kan sangat menyangkut persoalan negara ya, terkait kepemimpinan di Republik Indonesia selama 5 tahun ya, 2024-2029. Jadi sekaligus terkait nasib mengelola sekitar 280 juta rakyat Indonesia. Jadi bukan hal yang main-main ya, membuat keputusan yang kemudian berdampak luar biasa pada persoalan negara. Dalam putusan DKPP disebutkan bahwa Pak Hasyim atau Ketua KPU dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Ya, dan ternyata bukan hanya KPU, bukan hanya Ketua KPU Pak Hasyim Asyari yang disanksi peringatan keras. Nah, ternyata komisioner lain juga dikasih sanksi peringatan keras oleh DKPP. Ya. Jadi DKPP ini menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 komisioner KPU yaitu Agus Melas, Betty Epsilo Idrus, kemudian Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadan Harahap, dan Idham Holid ya. Nah, dalam pertimbangan putusan DKPP bahwa KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK nomor 90 tadi ya, yang ditetapkan pada 16 Oktober 2023. Ini diperlukan agar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 selaku aturan teknis di Pilpres bisa segera direvisi akibat dampak putusan MK. Nah, maka para teradu baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023 atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan. Nah, dalam persidangan pihak KPU berdalih ya, memiliki alasan bahwa baru mengirimkan surat pada 23 Oktober 2023 itu karena DPR sedang dalam masa reses. Nah, tapi ternyata alasan dari KPU ini dibantah oleh DKPP. Karena secara hukum ternyata rapat boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan di masa reses ya, sebagaimana diatur pada pasal 254 ayat 4 dan ayat 7 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Jadi kalau kita simak, nampaknya alasan KPU ini justru jadi persoalan ya. Tak didukung atau tak sesuai dengan aturan ya. Hal ini yang menjadi dasar DKPP menyoal sikap para komisioner KPU yang terlebih dahulu menyurati pimpinan partai politik setelah putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ya, ini dinilai ya menyimpang dari peraturan KPU pasal 10 peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU. Aduh, luar biasa ya. Jadi masalah yang jadi tindakan KPU nih ya. Terus ada 4 aduan terhadap semua komisioner KPU terkait perkara etik pencalonan Gibran ini ya. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 KPU telah menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran. Padahal berdasarkan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi. Jadi Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. Nah, Gibran itu baru berusia 36 tahun. Jadi
KPU berdalih bahwa putusan MK nomor 90 ya dan seterusnya ya yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan Gibran yang baru berusia 36 tahun. Nah, walaupun demikian, pada akhirnya KPU toh mengubah persyaratan capres-cawapres dengan merevisi PKPU nomor 19 tahun 2023. Akan tetapi revisi itu baru diteken pada tanggal 3 November 2023. Nah, ini yang jadi persoalan dan saya yakin polemik ini tak akan berakhir sampai di keputusan DKPP. Pasti akan muncul masalah-masalah lain yang terkait dengan polemik ini. Nah, minimal pandangan kolektif publik bahwa Pilpres kali ini banyak bermasalah terkait etik. Ya, kita tahu dalam memori kolektif kita berkelana ya. Pak Jokowi awalnya mendukung Ganjar. Terus setelah Pak Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP atau partai yang di situ ada Pak Jokowi yang bernaung selama ini, ternyata putranya Gibran malah jadi cawapres maksud saya untuk Pak Prabowo yang notabene-nya dari partai Gerindra. Nah, padahal Gibran sendiri sebenarnya sebelumnya ya sudah jadi anggota PDIP. Menjadi wali kota Solo juga karena diusung oleh PDIP. Nah, tapi ternyata begini akhirnya ya. Ya, politik memang begitu, kadang sulit ditebak sahabat ya. Tak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan sejati. Jadi kalau nanti di 14 Februari 2024 paslon 2 menang, atau mungkin masuk di putaran kedua misalnya, tentu jadi catatan luar biasa ya bagi rakyat, entah yang memilih mereka atau yang kontra, bahwa Pilpres kali ini pemenangnya adalah beliau yang bermasalah etik. Baik persyaratan hingga meloloskan Gibran, bahkan penyelenggara pemilu yaitu KPU bermasalah etik ya. Belum lagi ditambah cawe-cawe Pak Presiden yang secara terbuka menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak. Ini menuai kritik yang luar biasa terutama dari kalangan kampus ya. Kita rakyat jelata saja sudah melihat ada problem, apalagi dari pihak kampus. Seperti itu. Entah itu sesuai aturan, tetapi dengan teriaknya para guru besar dari kampus itu menunjukkan memang ada yang tidak beres ya. Artinya laksana pertandingan sepak bola ini udah nggak fair. Panitia pelaksana penanggung jawab mestinya kan fokus gimana mengatur mengelola pertandingan supaya sukses. Bukan mereka ikut mengarahkan apalagi ikut nendang bola masuk ke gawang. Kalau seperti ini jelas kacau pertandingan ya, dan bukan ini yang kita harapkan. Kita ingin pemilu jadi pesta demokrasi yang bermartabat, berwibawa. Siapapun yang terpilih tampil menegakkan kepala dengan bangga, bukan kehilangan wibawa karena merasa dihasilkan dari sebuah proses yang ugal-ugalan, melanggar aturan, ya bahkan melanggar etika. Ini yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Yuk kita hadapi pemilu 14 Februari 2024 ini dengan lapang dada, dengan kegembiraan, tetapi pastikan bahwa semuanya berlangsung sesuai dengan aturan main. Tidak boleh ada yang melakukan kecurangan, tidak boleh ada yang diberi hak untuk memiliki fasilitas lebih hanya untuk memenangkan diri dan kelompoknya tanpa melalui proses yang fair secara hukum dan etika. Itu saja sahabat, mudah-mudahan informasi ini memberikan informasi dan pencerahan buat kita semua, menjadi bahan evaluasi, dan tetap semangat kita menghadapi pemilu 14 Februari 2024 untuk Indonesia yang lebih hebat, yang lebih maju, yang lebih sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.